Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas A, Latsar CPNS, BDK Pekanbaru. Anggota kami ada saya sendiri, Muhammad Afif Parito Amasel, Aldi Putra Hernandez, dan Nelly Sialagan. Di sini kami akan melakukan analisis berakhlak terhadap dua film, yaitu film dokumenter dari Abda Langit dan film pendek anti korupsi dengan judul Bosku dari Kanwil DJP Aceh. Oke, film pertama yaitu film dokumenter Pengabdian untuk Negeri dari channel Sabda Langit. Film ini menceritakan tentang seorang wanita tangguh yang bernama Ibu Sri Handayani berusia 50 tahun. Seorang guru wiyata bakti di pelosok desa. Seorang guru yang mengajar di SD kecil pojok Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Ibu Sri menceritakan kegiatan sehari-harinya untuk hidup di Dusun Wates. Penghasilan yang dihasilkan tentunya digunakan untuk dapat menghidupi anak-anaknya. Ibu Sri juga menceritakan terjalnya perjalanan menuju ke sekolah. Di sekolah, sudah banyak anak-anak yang menunggunya untuk senang diajar oleh Ibu Sri sendiri. Ibu Sri menceritakan ada 29 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Ibu Sri juga menceritakan bahwa saat perjalanan ke sekolah, ada pengalaman tidak mengenakan berupa masalah pada remnya yang menyebabkan Ibu Sri jatuh dari motor berkali-kali. Ibu Sri sempat ditawari sekolah yang bagus untuk diajar, tetapi Ibu Sri tetap ingin mengabdi di SD kecil pojok. Ibu Sri berkomitmen agar anak-anak yang diajarnya dapat terangkat pendidikannya. Ibu Sri berprinsip, apa yang ditanam itu akan dituai. Jadi harus menanam kebaikan agar dapat dituai atau mengunduh kebaikan dan lakukan untuk beribadah. Perilaku yang menunjukkan nilai berakhlak dari Ibu Sri adalah Ibu Sri tentunya sangat sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan karena tulus melayani dan mengajar anak-anak di pelosok dengan gaji yang tidak seberapa. Nilai akuntabel karena Ibu Sri sangat bertanggung jawab dan memegang nilai teguh yang ada pada dirinya. Harmonis karena menunjukkan perasaan kekeluargaan dengan anak-anak yang diajarkannya. Nilai loyal di mana menunjukkan rasa cintanya kepada negeri dengan mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak di SD pelosok. Dan sebenarnya masih banyak pelajaran lain yang dapat diambil dari Ibu Sri sesuai dengan nilai berakhlak. Untuk perilaku yang belum menunjukkan nilai berakhlak oleh Ibu Sri berupa adaptif karena belum mampu untuk menyelesaikan dan mengejar perkembangan zaman karena SD yang diajarnya terdapat di daerah pelosok yang mendapatkan susah untuk teknologi dan informasi terbaru. Sehingga pengajaran belum bisa seefektif sekolah lain, kolaboratif karena belum dapat berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dan kompeten karena masih belum mendapat kesempatan untuk diajar dan untuk mengejar skill yang lainnya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar yang baik dapat dipertahankan dan yang belum dapat diperbaiki? Nilai-nilai core values ASN secara keseluruhan telah diterapkan oleh Bu Sri dengan baik yang terlihat dari cara beliau dalam melayani dan mendedikasikan diri secara sungguh-sungguh untuk mengajar di sekolah tersebut. Untuk dapat mempertahankan hal tersebut dibutuhkan tekad dan prinsip yang kuat, serta kepekaan, kepedulian, dan empati yang tinggi dalam melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita perlu juga menyadari bahwa ASN itu adalah pelayan masyarakat yang mendedikasikan diri untuk masyarakat. Sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki ialah bagaimana untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pendidikan, mengajak untuk setiap guru agar dapat memiliki semangat dan motivasi yang tinggi mengajar dimanapun itu, termasuk daerah tertinggal. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri, pemerintah juga perlu meningkatkan perhatian lebih untuk daerah-daerah tertinggal serta tenaga pendidik yang rela mengajar di daerah tersebut. Kemudian, dengan ada yang mengajar di daerah tertinggal tersebut, kita bisa meningkatkan kualitas SDM yang ada dan membangun daerah tersebut lebih maju, seperti membangun akses jalan yang layak, akses sarana dan prasarana pendidikan yang layak, dan sebagainya. Selanjutnya, film kedua, Bosku. Film ini menceritakan tentang seorang kepala kantor bernama Ibu Puan. Beliau dikenal oleh bawahannya sebagai atasan yang galak, suka marah-marah, dan perfeksionis. Setiap sikap dan hasil kerja dari bawahannya beliau koreksi apabila ada sesuatu yang menurutnya kurang sesuai. Cara beliau dalam mengoreksi bawahannya yang suka ngomel-ngomel menjadi perbincangan yang lucu bagi bawahannya. Kemudian, di sela-sela perbincangan, terdapat satu pegawai menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Ibu Puan adalah untuk kebaikan pegawainya juga. Lagi pula, kantor sekarang menjadi lebih produktif sejak Ibu Puan bekerja di sana. Adapun pesan dari film pendek ini yaitu, semua tergantung niat. Jika niatnya benar, maka kinerjanya bagus. Kemudian, tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Yang ada hanya perbedaan tanggung jawab. Bawahan, tanggung jawabnya jadi pegawai yang baik. Atasan, tanggung jawabnya untuk menjadikan bawahannya menjadi pegawai yang baik dan menjadi panutan masyarakat.
Selanjutnya adalah analisis masalah. Yang pertama, bentuk penerapan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Yang pertama adalah akuntabel. Ibu Puan sebagai kepala kantor bekerja dengan produktif yang dibuktikan semenjak ia masuk kantor menjadi lebih produktif dari biasanya. Ia juga disiplin waktu jam kerja dan tata tertib kantor. Selanjutnya adalah harmonis. Ibu Puan tidak pernah lupa untuk mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian kompeten dan loyal. Ibu Puan selalu berusaha membantu pegawainya dan menjaga nama baik sesama ASN dengan cara membantu pegawai belajar untuk dapat bekerja dengan disiplin dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Ia mengatakan bahwa tugasnya untuk mengubah pegawainya menjadi pegawai yang baik dan menjadi panutan masyarakat. Selanjutnya adalah adaptif. Ibu Puan bertindak proaktif dalam mengambil tindakan tegas kepada pegawainya yang melanggar nilai-nilai dasar ASN. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Ibu Puan dan pegawai saling mengingatkan agar dapat membangun tim yang solid. Yang kedua adalah bentuk pelanggaran berakhlak. Yang pertama, harmonis. Ibu Puan dalam mengingatkan pegawai dengan nada tinggi dan marah. Pegawai-pegawai tidak mendengarkan Ibu Puan dengan seksama. Yang kedua adalah akuntabel. Pegawai Fortina tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dan Dodi tidak disiplin jam kerja dengan terlambat masuk kantor setelah istirahat. Kemudian Baihaki absen cepat tetapi masuk kantor lama. Yang ketiga, kompeten. Pegawai kurang berkompeten karena tidak melaksanakan tugas dengan kualitas baik dan tidak memiliki niat yang baik. Dan yang terakhir, loyal, tidak mengutamakan kepentingan pekerjaan. Kemudian dampak tidak diterapkannya nilai berakhlak. Yang pertama, pekerjaan tidak selesai dan kualitasnya tidak baik. Kemudian buruknya citra ASN di mata masyarakat dan lingkungan kerja menjadi tidak kondusif. Nah, bagaimana pemecahan masalah tersebut? Yang pertama, Ibu Puan sebaiknya dapat lebih mengontrol emosi dan cara berbicara. Kemudian, para pegawai harus belajar lebih lagi mengenai nilai-nilai berakhlak dan menanamkannya dalam diri. Kemudian, dilakukan perubahan cara absensi, yaitu dengan melakukan swafoto di kantor sehingga pegawai absen sesuai jam kedatangannya ke kantor. Konsekuensi penerapan dari setiap alternatif pemecahan masalah tersebut. Yang pertama, pegawai dapat lebih mendengarkan dan mencontoh hal baik yang ada pada Ibu Puan. Kemudian, pegawai memiliki niat yang baik dalam bekerja, sehingga dapat bertanggung jawab dalam pekerjaannya dan semangat untuk memajukan negeri. Kemudian, pegawai dapat lebih disiplin dan jujur terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir, kolaborasi antar pegawai dan kepala kantor dapat terjalin dengan baik dan lingkungan kerja dapat lebih kondusif. Demikianlah analisis masalah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.